Halo Halo semuanya. semuanya, kami dari kelompok 4. Nah, di sini kami memilih topik tentang kenaikan gaji dan tunjangan DPR. Perkenalkan, nama aku Cleo. Nama aku Elena. Nama aku Karel. Nama saya Wisnu. Selamat menyaksikan. Tengah permasalahan yang masih berlangsung di negeri ini, mulai dari harga bahan pokok yang terus naik, angka kemiskinan yang belum turun secara signifikan, namun terdapat satu kabar yang mungkin tidak selaras dengan kondisi negara ini. Sebuah kabar yang kembali memicu perdebatan sengit antara etika, prioritas, dan keadilan. Kabar tentang rencana kenaikan gaji dan tunjangan bagi Dewan Perwakilan Rakyat. Pertanyaannya, di tengah kondisi negara yang seperti ini, apakah langkah tersebut dapat dibenarkan? Sekitar pertengahan Agustus 2025, gempar sekali pembahasan mengenai gaji dan tunjangan DPR yang ternyata sebesar ini. Sebenarnya, berapa sih gaji yang mereka terima? Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2000, anggota DPR hanya mendapatkan gaji pokok sebesar Rp4.200.000. Namun, terdapat tunjangan yang nilainya sangat besar, seperti tunjangan pasangan sebesar 10% gaji pokok, tunjangan anak 2 kali 2% gaji pokok, tunjangan jabatan sekitar 9 juta, tunjangan kehormatan sekitar 5 juta, dan yang paling besar adalah tunjangan perumahan sebesar 50 juta. Sehingga total take home pay yang bisa didapatkan oleh anggota DPR kurang lebih 101 juta. Ternyata dengan take home pay sebesar itu, maka total gaji dan tunjangan DPR menjadi lebih besar 20 kali lipat dari upah minimum Provinsi Jakarta yang hanya sekitar 5 juta rupiah saja. Namun, apakah pantas mereka mendapatkan semua gaji tersebut? Tidak butuh waktu yang lama, kabar kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR itu langsung menyulut kekecewaan sekaligus kemarahan dari warganet, sehingga memberikan reaksi yang negatif terhadap gaji DPR. Di berbagai jaringan media sosial, mulai dari Twitter hingga Instagram, muncul ribuan komentar yang mengekspresikan ketidakpuasan. Dapat dilihat dari berbagai sindiran halus hingga kritik pedas yang menyoroti jarak antara kesejahteraan pejabat dan kesulitan rakyat. Terlebih lagi, banyak wawancara konyol yang bertanya mengenai gaji dan tunjangan ini. Bulan itu kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan. Didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Bahkan karena hal itu, masalah gaji dan tunjangan yang dirasa tidak sesuai ini menjadi salah satu tuntutan dalam aksi demonstrasi yang terjadi di akhir Agustus hingga awal September ini. Tuntutan tersebut menegaskan bahwa publik tidak sekedar marah, tapi juga menuntut pertanggungjawaban yang tertulis jelas di tuntutan 17+8. Setelah melihat reaksi warganet tentang perihal ini, kami juga mewawancarai langsung beberapa orang mengenai hal ini. Kalau selaras itu jawabannya tidak. Ekonomi negara kita tuh di laporan pemerintah baik, progresnya baik, pertumbuhannya baik. Dan realita di lapangan di masyarakat itu sebaliknya. Ya tentu tidak, kondisi perekonomian kita kan sedang susah. Jadi nggak pantas kalau mereka naik gaji ataupun tunjangan. Oke, karena pertanyaan seperti itu saya jawab tidak. Oke, karena dilihat dari ekonomi sekarang terjadi banyaknya PHK juga, dan juga ekonomi sekarang terlihat sedang layu juga ya. Jadi
sangat bisa. Wujudnya berwujud hukum kan, betul undang-undang kan. Iya. Kalau RUU perampasan aset itu mereka tidak segera sahkan, sesuatu yang jelas bisa digunakan untuk membahas korupsi. Yang untuk rapat aja mereka nggak punya hati loh. Terus ketika rapat kita lihat video mereka main game, main slot, tidur. Apa yang harus ditunjang lagi? Mereka tunjang apa lagi? Nah, sebenarnya susah mengukur kinerja DPR itu dari mana gitu. Karena kan tidak ada tolak ukur yang pasti. Kalau misalnya kayak sebuah pejabat yang memang misalnya ada tolak ukur misalnya kepala dinas pendidikan gitu, berarti kan kerjanya tidak dari kalau mereka patoknya dari mana. Jadi sebenarnya agak susah. Tapi lebih baik lagi kalau melihat mereka nyaris nggak kerja apa-apa, ya sangat jauh ya kalau harusnya nggak pantas kalau dikasih penghasilan yang tinggi. Oke, sebagai wakil rakyat tentunya semua orang setuju bahwa tidak, karena saya tekankan lagi karena di sini wakil rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya mewakili rakyat. Nah, kenapa dari dulu itu tidak ada kemajuan ya dari DPR ini? Karena sebelum dari era sekarang DPR ini sudah terjadi demo ya sebelumnya dari era Gus Dur atau dari era Soekarno yang tidak ingin ada DPR. Namun karena satu dan lain hal DPR ini tetap ada, dan seperti kondisi sekarang DPR tidak menjalankan fungsi dan namanya ya Dewan Perwakilan Rakyat, tapi tidak mewakili rakyat di sini. Ya kontrol tadi jawaban tadi ya, situasi ekonomi sulit, kerja nggak jelas, ya masyarakat makin emosi lah, apalagi berbagai kebijakan tidak pro rakyat, udah DPR kayak gitu, pemerintah juga nggak jelas dari kementerian gitu. Satu, kementerian keuangan, pajak, kayak semua dipajaki, Ya. sulit ekonomi, pajak janjiin. Dua, banyak kebijakan yang tidak memihak rakyat. Pernah si Bahlil itu buat kebijakan sehingga LPG langka. Dan juga perentetan gitu loh, perentetan kebijakan yang nggak jelas yang berpuncak pada tadi demonstrasi. Ya, karena kondisi baik lagi ke pertanyaan nomor 1, kondisi perekonomian komunitas sedang tidak stabil, sedang baik-baik aja. Jadi kurang etis dan kurang pantas kalau misalnya mereka mendapat kenaikan, apalagi dari awal tunjangannya cukup besar, tambah lagi ada kenaikan. Oke, jadi sangat kontroversial di sini karena balik lagi ke yang pertanyaan pertama, ekonomi Indonesia sedang tidak stabil dan banyaknya macam politik-politik yang tidak perlu ya, yang rakyat pikir tidak perlu, seperti contohnya mungkin yang sekarang dibahas-bahas sedikit lagi itu MBG atau IKN, dan masih banyak program-program pemerintah yang dilihat sekarang ini tidak sesuai target juga, dan ini juga membuat gak cocok sih naik tunjangan, orang kitanya dinaikin pajak, kok kenapa mereka yang naikin tunjangan gitu, kita yang berkurang apa seperti orang-orang di Indonesia yang gajinya mungkin di bawah UMR kena pajak juga, kena potong juga gitu kan. Mereka kan gimana, daya belinya kan pasti menurun, dan setelah daya belinya menurun pasti ekonomi tidak bergerak. Jadi ya gak cocok banget untuk di kondisi sekarang. Kalau mengkhianati karena kan kita rakyat memberi kepercayaan kepada si DPR. Siapa tuannya di sini? Kita kan. Iya. Kita memberi kepercayaan. Iya. Ya harapannya kepercayaan itu diwujudkan dalam kebijakan yang baik, yang mensejahterakan semua rakyat. Indikatornya apa? Kebutuhan setiap anggota masyarakat itu terpenuhi. Menghina mungkin tidak ya, tapi mengkhianati jelas, karena di saat rakyat sedang susah mereka ya bukan bersenang-senang, mereka mendapatkan privilege karena mereka yang mengatur sendiri aturannya sehingga mereka dapat penghasilan atau gaji yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Hina dan mengkhianati rakyat dianggap seperti itu karena kita lagi chaos gitu, mungkin kayak lagi kacau, ekonominya lagi surut balik lagi, tapi perwakilan rakyat sendiri kayak dengan brandingnya dia Dewan Perwakilan Rakyat, tapi tidak menjalankan seperti mungkin harusnya. Ketika rakyat lagi sengsara, ini juga terbawa dong harusnya, tapi mengapa malah sebaliknya gitu.
Jadi ini dianggap menghina karena bukannya DPR ini tuh membantu rakyat untuk menaikkan mungkin income-nya atau menambah lapangan pekerjaan dengan kebijakannya, tapi malah menyusahkan rakyat dengan beberapa kebijakan-kebijakannya. Ditambah lagi dengan beberapa anggota DPR yang tidak bijak dengan perkataannya, sehingga itu membuat warga Indonesia ini sangat geram ya, seperti itu. Yang pasti tunjangan itu dibatalkan ya, sesuai ya. Tapi kalau mau tuntutan rakyat yang lebih dari itu ya belum. Maksudnya benar-benar evaluasi apakah tunjangan segitu yang sekarang ada cocok dengan kinerja mereka, itu benar-benar harus re-evaluasi, dievaluasi dan dievaluasi. Belum. Sementara ini sudah ada langkah-langkah konkret, tapi masih jauh dari kata sesuai, karena kalau kita lihat sekarang baru DPR aja yang disorot, DPRD juga masih banyak juga yang memiliki gaji maupun tunjangan yang masih cukup besar. Siap, makasih Pak. Sudah cukup Karel? Di sini sudah banyak yang dari tuntutan 17/8 sudah berseliweran bahwa hasilnya sudah ada yang direvisi ya, betul? Ya. Oke. Jadi setelah direvisi ini juga masih banyak yang pro kontra juga, masih banyak yang tidak setuju, masih banyak yang setuju juga. Nah, yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah di sini tuh harusnya gercep gitu. Menanggapi berbagai desakan dari warganet, pemerintah pun dengan segera bereaksi terhadap tuntutan itu dengan merevisi tunjangan-tunjangan yang kontroversial. Salah satunya adalah menghapus tunjangan perumahan. Namun anehnya, setelah direvisi, justru take home pay yang didapat oleh anggota DPR malah meningkat dan bukan menurun jika dihitung tanpa tunjangan perumahan. Namun, bagaimana dengan negara lain? Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, gaji anggota parlemen di Indonesia memang tidak jauh berbeda. Namun, perbandingan ini harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, seperti tingkat pendapatan per kapita dan tingkat kemiskinan. Polemik kenaikan gaji dan tunjangan DPR ini bukan hanya sekedar soal angka, tapi juga soal etika dan kepekaan. Setiap keputusan yang mereka ambil bukan hanya berdampak pada kebijakan, tetapi juga pada rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Ini juga menjadi ujian bagi para wakil rakyat kita. Apakah mereka benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, atau justru untuk kepentingan pribadi dan golongannya? Pada akhirnya, publiklah yang akan terus mengawasi dan menilai. Apakah suara rakyat didengar atau direspon, atau malah gedung itu tetap menjadi saksi bisu dari keputusan-keputusan yang semakin menjauhkan mereka dari realitas masyarakat yang mereka wakili.